Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ibu-ibu. Di sini saya izin mau menyampaikan tentang materi peran orang tua dalam pengawasan anak. Perkenalkan, saya Farukan Santi. Di sini saya akan menyampaikan peran orang tua dalam pengawasan anak. Nah, yang pertama, pentingnya pengawasan anak di rumah. Pengawasan orang tua di rumah adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang bagi anak. Pengawasan bukan hanya soal menghindari bahaya fisik, tetapi juga berperan dalam yang pertama itu mencegah resiko negatif. Pengawasan yang baik mengurangi resiko kecelakaan seperti jatuh, terluka, atau tersedak, serta membantu anak menghindari pengaruh negatif dari lingkungan sosial atau dunia maya. Yang kedua, membangun karakter positif. Anak yang diawasi dengan baik dapat belajar tanggung jawab, disiplin, dan nilai moral yang kuat. Yang ketiga, membangun komunikasi yang kuat. Pengawasan yang melibatkan komunikasi terbuka membangun hubungan yang lebih dekat antara orang tua dan anak. Dan yang keempat, mendukung prestasi dan potensi anak. Dengan pengawasan orang tua dapat mendukung dan mendorong anak mencapai potensi terbaik mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang slide kedua, cara efektif mengawasi anak. Nah, yang pertama itu berkomunikasi terbuka. Nah, kita itu harus selalu ajak anak itu bicara tentang keseharian mereka kayak di sekolah atau di rumah atau di mana, dengan apa yang mereka rasakan, dan jangan ragu untuk berbicara tentang pentingnya keselamatan. Yang kedua itu tentukan aturan yang jelas. Anak membutuhkan aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, misalnya membatasi waktu bermain atau menetapkan batas mengenai kegiatan yang berbahaya. Yang ketiga, awasi aktivitas online. Di era digital ini, banyak anak yang menghabiskan waktu di internet. Orang tua harus memantau dan memastikan anak tidak terpapar konten berbahaya atau berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal. Yang keempat, luangkan waktu bermain. Anak-anak perlu waktu bermain yang aman dan menyenangkan. Orang tua harus selalu mengawasi mereka saat bermain untuk mencegah kecelakaan. Nah, ini adalah area rumah yang perlu diawasi. Kamar mandi, pastikan lantai itu tidak licin. Ajarkan anak menggunakan air dengan baik. Perhatikan penggunaan sabun dan obat-obatan. Nah, yang kedua, area rumah yang perlu diawasi itu ruang dapur, waspada benda tajam dan bahan berbahaya. Ajarkan anak tentang keselamatan saat di dapur. Tips menjaga keamanan agar rumah tetap aman dan anak terlindungi. Ini tuh ada tips diterapkan orang tua. Ada 5. Yang pertama, simpan benda tajam dan berbahaya di tempat yang tidak terjangkau. Pisau, gunting, dan benda tajam lainnya harus disimpan di tempat yang tinggi atau terkunci. Yang kedua, pasang pengaman di pintu, tangga, dan stop kontak. Gunakan pengaman di area yang sering dijangkau anak, seperti pintu, tangga, dan stop kontak listrik. Yang ketiga, ajari anak tentang keselamatan. Ajarkan untuk mengenali bahaya di sekitar mereka seperti api, listrik, dan benda tajam. Yang keempat, pantau anak-anak saat bermain. Jangan biarkan anak bermain di area berbahaya tanpa pengawasan. Pastikan mereka aman setiap saat. Yang kelima, jadi contoh yang baik. Anak-anak belajar dari perilaku orang tua. Jadilah contoh yang baik dalam keselamatan dan tanggung jawab. Pentingnya pengawasan anak di rumah. Yang pertama itu mencegah resiko negatif, melindungi dari pergaulan bebas, penyalahgunaan, dan teknologi hal-hal yang membahayakan. Yang kedua, membentuk karakter positif, membantu anak berkembang dengan nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab, membangun komunikasi yang kuat, menciptakan hubungan yang sangat
dan saling percaya antara orang tua dan anak. Yang keempat, mendukung prestasi dan potensi anak. Anak lebih percaya diri, termotivasi, dan mampu mencapai potensi terbaiknya. Menjadi orang tua hebat dimulai dari hal kecil. Pengawasan orang tua bukan hanya soal melarang, tetapi juga memberikan contoh yang baik dan membimbing anak-anak melalui tindakan sehari-hari. Nah, yang pertama, berikan cinta dan perhatian setiap hari. Anak membutuhkan perhatian dan penuh orang tua. Tunjukkan cinta dan perhatian setiap hari untuk membuat mereka merasa lebih aman. Yang kedua, bangun komunikasi yang hangat. Komunikasi yang baik membantu anak merasa dekat dengan orang tua dan lebih mudah untuk bicara tentang perasaan atau kekhawatiran mereka. Yang ketiga, tetapkan batasan dengan kasih sayang. Menetapkan batasan yang jelas, kasih sayang membantu anak memahami apa yang aman, apa yang tidak. Yang keempat, awasi dengan bijak dan konsisten. Pengawasan bijak dan konsisten membangun rasa aman bagi anak dan memperlihatkan kepada mereka bahwa orang tua peduli terhadap keselamatan mereka. Yang kelima, dukung anak untuk berani mencoba. Jangan ragu memberikan kebebasan yang terkontrol untuk memberi anak kesempatan belajar dan berkembang dengan baik. Tantangan pengawasan di era modern. Nah, yang pertama itu pengaruh pergaulan di lingkungan sosial. Yang kedua itu peran konten negatif di internet, kecanduan gadget, dan kurangnya waktu berkualitas bersama, bukan berkualitas bersama. Solusinya, tingkatkan komunikasi. Yang kedua, gunakan teknologi secara bijak, buat kesepakatan, luangkan waktu bersama keluarga. Tanda anak merasa aman dan diawasi dengan baik. Yang pertama itu berani bercerita tentang aktivitasnya, percaya diri dan mencoba hal baru. Dan tiga itu mematuhi aturan tanpa paksaan. Yang keempat, memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua. Yang kelima, menunjukkan sikap positif dan empati. Nah, sebelum kita mau ke kuis, kita mau lihat video, cuplikan video ini ya, teman-teman. Ibu-ibu. Hi kids, how are you? Today I will teach you some home safety rules. They will protect you from the danger. Don't put your finger in the electric socket. Otherwise, you will get electric shock. Secondly, don't spill water on the floor. Otherwise, you might slip and get hurt. Thirdly, always work in the kitchen under the supervision of your elders. Moreover, don't play with fire. Otherwise, you may burn yourself. Don't How are you? Today I will teach you some home safety rules. They will protect you from the danger. Don't put your finger in the electric socket. Otherwise, you will get electric shock. Secondly, don't spill water on the floor. Otherwise, you might slip and get hurt. Thirdly, always work in the kitchen under the supervision of your elders. Moreover, don't play with fire. Otherwise, you may burn yourself. Don't throw your toys here and there on the floor. Otherwise, anyone who slips on those toys will get injured. Don't take any type of medicine without asking your elders. Medicine can cause your body any cause death. I strongly hope you will follow these rules in order to stay safe from hazards. Bye-bye. Hi everyone. If you enjoyed this video, please like, share, and subscribe. Ya, nggak nangis ya.
video wah ribet. Ini sudah pemeliharaan dari ibu. Cukup deh, menurut guru mereka. Semoga anak mau belajar lagi. Setelah kita melihat video tadi, kita langsung lanjut ke waktunya kuis. Nanti akan saya kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan kuisnya. Pertanyaan pertama, saat anak bermain di dapur, apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya.
Nanti saya akan tunjuk ibu-ibu yang mau menjawab pertanyaan ini saja. Ibu Syifa. Namanya benar, mengawasi anak saat bermain. Nah, yang kedua, mengapa kamar mandi bisa berbahaya bagi anak? Nah, nanti boleh dipikir dulu jawabannya. Sabar ya, Ibu Nela, sabar. Apa Ibu Nela tadi jawabannya? Oke, kita lihat ya jawaban yang benar apa. C, karena lantainya licin, benar. Nah, quiz yang selanjutnya, apa manfaat pengawasan orang tua? Oke. Bentar ya, tunggu. Tapi sing saiki 16 kan. Oke, jawaban Kak Windy bisa menjawab. Ibu Windy. Oke. Salah, jawabannya tuh B, anak lebih aman dan terjaga. Oke. Dan lucu aja. Apa ya ini ya? Oke teman-teman, oke ibu-ibu kita berdiri, kita akan melakukan ice breaking dahulu biar kita lebih semangat. Tepuk tangan, pulangkan, tepuk tangan, sekali lagi, bertepuk tangan, bertepuk tangan, sekali lagi, bertepuk tangan, bangkuk sampai bergoyang, tertawa, dan bertepuk tangan. Semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, dan panggil tepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan, bertepuk tangan,
sekali lagi bertepuk tangan. Banggakanku, banggakan tangan, tekan tawa, bertepuk tangan. Semua bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Satu langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Langkah bertepuk tangan, sekali lagi bertepuk tangan. Mampu sambil tertawa bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Tangan langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. 4 langkah bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Tanganku bersama-sama sambil tertawa bertepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan kuis lagi, Mak. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan orang tua saat anak bermain gadget? Yang pertama, A. Membiarkan anak bermain seharian. B. Mengawasi dan membatasi waktu gadget. C. Memberikan gadget setiap saat. D. Tidak peduli. Apa? Apa ya? Ibu Najwa? Apabila anak bermain gadget, yaitu yang mengawasi dan membatasi waktu bermain gadget. Oke, kita akan lihat ya jawabannya benar atau salah. Nah, jawabannya benar, mengawasi dan membatasi waktu bermain gadget. Pertanyaan selanjutnya, benda mana yang harus dijauhkan dari anak? Yang pertama ada boneka, yang B buku gambar, yang C pisau dan gunting, yang D pensil dan warna. Oke, Ibu Vivi bisa menjawab. Oke, kita cek jawabannya ya. Oke, jawabannya benar, pisau dan gunting. Oke, pertanyaan selanjutnya, sikap orang tua yang baik dalam mengawasi anak adalah yang pertama, A. Membiarkan anak bermain sendiri, yang B. Selalu memarahi anak, yang C. Mengawasi dengan kasih sayang, yang D. Tidak memperhatikan anak. Apa? Ibu Alin jawabannya? A. Membiarkan anak bermain sendiri. Kita cek. Jawabannya itu salah ya. Jawabannya itu C. Mengawasi dengan penuh kasih sayang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua sebelum meninggalkan anak bermain? Yang pertama, A. Membiarkan anak sendiri. Maaf ya teman ibu-ibu. Yang B. Membiarkan benda tajam. Yang C. Memastikan area bermain aman. Yang D. Mematikan semua lampu rumah. Ibu ini apa Ibu Windy? Oke, kita akan cek. Oke, jawabannya benar, memastikan area bermain dengan aman. Oke, terima kasih ya sudah bermain. Oke, kita sudah selesai pemaparan materi hari tentang pengawasan anak ini. Nah, yang penutupnya, mari kita berkomitmen menjadi orang tua yang terlibat aktif dalam pengawasan anak, karena anak adalah amanah sekaligus investasi terbaik untuk di masa depan. Nah, kesimpulannya, pengawasan orang tua bukan hanya soal melarang, tetapi tentang mendampingi dan mengarahkan dan melindungi dengan penuh kasih
kasih, mari bersama-sama menjadi orang tua yang peduli dan hadir untuk anak setiap hari. Oke, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu yang sudah menghadiri sosialisasi saya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.